doa yang kita ucapkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak semua doa kita itu diijabah atau dikabulkan, karena bisa terjadi antara doa yang kita lantunkan itu menyelisihi daripada perbuatan kita. Sebagaimana contoh kita dalam doa yang selalu kita ucapkan di setiap habis sholat, di situ Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'ji qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Nah, ini sering kita ucapkan setiap habis sholat, kita doa mengucapkan ini, yang mana di situ kadang ada yang tahu artinya, ada juga yang tidak tahu artinya. Nah, di sini. Nah, sedangkan arti yang kita ucapkan di situ, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Nah, di situ. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ini doa kita di saat seusai sholat. Akan tetapi karena kita tidak tahu makna dari doa yang kita ucapkan itu, akhirnya antara doa dan perilaku kita tidak sesuai. Karena tidak sesuai itulah maka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contohnya kita memohon kepada Allah agar kita tidak dicondongkan kepada jalan yang sesat, tapi justru malah kita selalu melangkah ke tempat jalan yang sesat. Nah, contoh kita mendatangi seorang dukun, kita meminta pertolongan, meminta syafaat bil barokahnya kepada seorang dukun, yang sehingga kita mendapatkan nasihat, petunjuk dengan melalui jimat dan lain sebagainya. Kita mendatangi makam para wali, para sesepuh, di sana kita berdoa, berzikir, kemudian agar mendapatkan bil barakah dari yang sudah mati tersebut. Nah, ini di sini letak kesalahan kita. Maka yang mengabulkan doa kita itu Allah, dan yang tidak mengabulkan doanya itu Allah. Itu semua karena dari diri kita sendiri yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan dari doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini, jadi kalau kita ingin doa dikabulkan oleh Allah, tentunya kita harus sesuaikan dengan yang kita minta kepada Allah. Contoh, kalau kita meminta kepada Allah agar hati kita jangan dicondongkan ke tempat jalan yang sesat, maka kita jauhi jalan-jalan yang sesat itu, jalan yang musyrik, jalan yang syirik, bahkan bid'ah. Nah, yang mengada-adakan sesuatu dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita, maka jauhkan. Nah, agar kita bisa dikabulkan doa-doa kita. Ini, jadi kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, tentunya kita hendaklah sesuaikan dengan yang kita minta.
Kalau kita minta rezeki, berarti kita harus bekerja mencari rezeki. Kalau kita minta keselamatan, maka kita berusahalah untuk menyelamatkan diri menjauhi hal-hal perbuatan yang akan mengakibatkan celaka pada diri kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang takwa, maka belajarlah untuk menjadi orang yang takwa, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat, berzikir, bertasbih, serta melakukan amal-amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga kita akan terlatih menjadi orang yang takwa kepada Allah. Akan tetapi kalau kita memohon kepada Allah, meminta jalan pintu rezeki, tapi kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, kalau kita meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan dalam keimanannya, dalam ketakwaannya, akan tetapi kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau beramal beribadah kepada Allah, kalau kita minta diselamatkan dari mara bahaya, tapi kita masih juga selalu melakukan suatu perbuatan yang salah, yang menyimpang, yang melanggar hukum tatanan dalam bernegara maupun berorganisasi maupun dalam bermasyarakat, tentunya doa-doa kita itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, justru malah menjadi siksa azab yang menimpa pada diri kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk berdoa. Setelah itu kita laksanakan apa yang kita mohonkan. Jika ya Allah, jadikanlah hati kami yang selalu iman dan jauhkan kami dari perbuatan yang tercela, yang keji, maka jaga hati kita dengan akhlak budi pekerti yang baik. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, bertasbih, serta ucapan istighfar. Insya Allah akan diijabah oleh